Halo semua, selamat datang di channel Materamatika bersama saya Agus Haryadi. Kali ini saya akan membahas tentang hasil kali titik atau dot product dari dua vektor. Latar belakang saya membuat video ini adalah soal ini. Soal ini muncul di timeline Facebook saya beberapa waktu lalu. Dan bagi yang sudah mempelajari vektor di SMA atau SMK dan ingat rumus dari dot product, pasti langsung bisa menjawab soal ini. Namun ada dua rumus dot product yang diketahui dan keduanya juga diajarkan di SMA. Rumus pertama adalah yang ini, A dot B sama dengan panjang A kali panjang B dikali cos sudut di antara A dan B. Panjang A kita bisa peroleh dengan cara seperti ini. Panjang A sama dengan akar dari, ini kan vektor A itu 2, min 2. Panjangnya berarti 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Akarkan. Yang ini dia, 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Itu panjang dari A. Dengan cara yang sama, kita bisa juga mencari panjang B. Dengan cara seperti ini. Akar dari, ini min 3 sama 4. Min 3,4 berarti min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kemudian dikali dengan cos sudut di antara A dan B. Di soal diketahui dengan sudut antara dua vektor adalah theta sama dengan 30 derajat. Berarti sudut di antara A dan B adalah 30 derajat, sehingga dikali cos 30 derajat. Kemudian kita hitung 2 kuadrat itu 4, min 2 kuadrat juga 4. Jadinya seperti ini, akar 4 tambah 4, dan min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu adalah 9 dan 16. Jadi seperti ini, dan cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Kita lanjut hitung, 4 tambah 4 itu 8, 9 tambah 16, 25, dan setengah akar 3-nya masih tetap. Kemudian kita sederhanakan, akar 8 itu adalah 2 akar 2. Akar 25 itu nilainya 5. Dan setengah akar 3 masih tetap. Perhatikan, di sini ada 2 kali setengah. 2 kali setengah itu nilainya 1, bisa saling menghilangkan. Berarti tinggal 5 kali 1. Yaitu 5. Dan akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Ya, inilah nilai A dot B kalau menggunakan rumus pertama. A dot B sama dengan 5 akar 6. Lalu rumus kedua adalah seperti ini. A dot B sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2. Ya, ada dua rumus. Yang ini rumus pertama dan ini adalah rumus kedua. Kalau kita gunakan rumus kedua, kita memanfaatkan komponen X dan Y dari kedua vektor. Vektor A, X1, Y1, dan vektor B, X2, Y2. Berarti, kalau gunakan rumus ini, kita akan peroleh A dot B sama dengan X1 kali X2, X1-nya 2, yang ini 2, kali dengan ini X2-nya min 3, tambahkan dengan Y1, yang ini Y1, min 2, berarti min 2 kali Y2-nya adalah yang ini 4, min 2 kali 4. Kemudian kita hitung, yang ini 2 kali min 3 itu min 6, dan min 2 kali 4 itu min 8. Kita jumlahkan, min 6 tambah min 8, hasilnya min 14. Berarti A dot B sama dengan min 14. Perhatikan, diperoleh dua nilai A dot B, 1 5 akar 6 dan yang satunya lagi adalah min 14. Mana yang benar? Mana yang salah? Saya juga tidak tahu ya. Namun yang bisa saya pastikan di sini adalah yang paling tidak beres adalah soal yang ini. Karena tidak mungkin ada dua nilai A dot B yang berbeda. Sebagai penjelasannya, saya buatkan sketsa di sini. Sketsa antara vektor A, ini vektor A, 2, min 2, dan ini vektor B, min 3,4. Vektor A dan vektor B pada gambar terlihat hampir membentuk sudut 180 derajat. Ya, hampir 180 derajat. Sedangkan di soal diberikan keterangan sudutnya adalah 30 derajat. Itu sesuatu yang tidak mungkin, kan? Nah, itulah kejanggalan dari soal ini ya.
sudutnya harus konsisten antara sudutnya ini harus konsisten dengan koordinat X1, Y1 dan X2, Y2. Perhatikan, kita kembali ke dua rumus sekarang. Ya, antara rumus pertama dan rumus kedua, jika X1, Y1, X2, Y2 panjang vektor dan sudut antara vektor konsisten, pasti akan menghasilkan A dot B yang sama ya. Mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, hasilnya sama saja. Ya, seperti ini. Sama saja nilainya. Permasalahannya adalah yang ini sekarang. Yang persamaan sebelah kanan. Apa buktinya kalau yang ini persamaan ini benar-benar sama ya? Sedangkan di sini kalau kita perhatikan, di sini menggunakan X, Y. Nah, lalu sebelah kanan itu sama sekali nggak ada XY-nya. Menggunakan panjang vektor dan sudut ya. Kok bisa? Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan pembuktian dari persamaan ini. Ya, perhatikan sekarang. Di sini sudah saya gambarkan koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada vektor V. Vektor V itu sama dengan X1, Y1. Itu artinya ini X1 dan yang ini Y1. Panjang vektor ini kita misalkan ini. Nah, ini adalah lambang dari panjang vektor. Panjangnya seperti tanda mutlak gitu ya. Kemudian sudutnya, sudut antara sumbu X positif yang ini, sumbu X positif dan vektor V ini kita misalkan sudutnya adalah alfa, besarnya alfa. Dengan perbandingan trigonometri, definisi perbandingan trigonometri di koordinat kartesius, kita akan tahu nilai dari cos alfa itu adalah ini X1 per panjang V ya. Jadi cos alfa ini sama dengan X1 per panjang V, panjangnya ini. Kalau kita ubah bentuknya akan menjadi seperti ini. Cos alfa sama dengan X1 per panjang V, kita bisa tuliskan seperti ini. X1 itu sama dengan panjang V dikali dengan cos alfa. Kemudian dengan perbandingan sinus kita juga akan dapatkan seperti ini. Sin alfa itu adalah Y1 per panjang V ya. Kalau cos tadi itu adalah X1 per panjang V, sedangkan sin itu adalah Y1 per panjang V. Dengan cara yang sama kita ubah persamaan kedua ini menjadi Y1 sama dengan panjang V kali sin alfa. Nah, inilah kita bisa menyatakan sekarang udah nggak pakai X1, Y1 lagi, tapi X1 kita bisa tuliskan menjadi panjang V kali cos alfa dan Y1 bisa kita tuliskan menjadi panjang V kali sin alfa. Kemudian ada juga vektor yang satu lagi. Vektor ini, vektor U. Vektor U ini kita misalkan X2, Y2, berarti ini X2, yang ini Y2. Kemudian sudutnya dengan sumbu X positif, ini sudut sumbu X positif dan ini vektor U. Kita misalkan sudutnya adalah ini beta ya, panjangnya ini dan sudutnya ini beta. Dengan cara yang sama seperti X1, Y1, kita peroleh X2 itu adalah panjang U dikali dengan cos beta ya. X2 ini adalah panjang U kali dengan cos beta. Kemudian Y2-nya, Y2 ini sama dengan panjang U kali sin beta ya, yang ini. Sekarang perhatikan. Sudut antara yang ini, vektor V ini dengan sumbu X positif kan alfa. Sudut
antara vektor U yang ini dengan sumbu X positif itu beta. Berarti kita bisa tahu kalau sudut antara kedua vektor V dan U ini adalah yang ini, theta, ya. Selisih antara alfa dan beta. Kalau dari sini sampai sini besarnya alfa, dari sini sampai sini besarnya beta, ya berarti selisihnya ini besarnya theta. Theta ini adalah sudut antara kedua vektor V dan vektor U. Kita tulis seperti ini. Theta itu adalah alfa kurangi dengan beta yang sedikit ini. Nah, dari ada 5 persamaan, kita akan membuktikan ini X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 itu sama dengan panjang V kali panjang U cos theta. Jadi ruas kiri ini adalah A dot B, ruas kanan juga adalah A dot B. Ya. Yang pertama menggunakan komponen X dan Y, yang di sebelah kanan menggunakan panjang V, panjang vektor dan sudut antara dua vektor. Kita akan buktikan persamaan ini. Kita mulai dari ruas kiri ya, kita akan buktikan dari kiri ke kanan. X1, X2 tambah Y1 kali Y2. Nah, X1-nya apa? X1-nya adalah panjang V kali cos alpha. Jadi kita bisa tulis X1-nya adalah panjang V kali cos alpha yang ini. Panjang V kali cos alpha. Kita kalikan dengan X2. Ini X2. Mana X2? Ini dia. Panjang U kali cos beta. Tambah dengan Y1. Mana Y1? Ini. Panjang V kali sin alpha. Kita tulis seperti ini. Panjang V kali sin alpha. Dan kali Y2. Y2 adalah ini. Panjang U kali sin beta. Ini dia. Panjang U kali sin beta. X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 sudah kita tuliskan sekarang dalam bentuk panjang vektor dan sudut antara dua vektor tersebut. Nah, ini suku pertama, ini suku kedua. Kita bisa sederhanakan kedua suku ini menjadi seperti ini. Panjang V cos alpha, panjang U cos beta. Itu kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Panjang V kali panjang U kali cos alpha cos beta, menerapkan sifat komutatif perkalian namanya. Ini juga sama yang tadi, panjang V kali panjang U kali sin alpha kali sin beta. Suku pertama, suku kedua sama-sama memuat, sama-sama memiliki faktor V, panjang V kali panjang U. Ini sini juga ada panjang V kali panjang U. Kita manfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadinya seperti ini. Ya, kita keluarkan lah istilahnya, karena sama-sama memuat, sama-sama memiliki faktor V, memiliki faktor panjang V dan panjang U. Kemudian yang paling kanan di sini sudah muncul cos alpha, cos beta plus sin alpha, sin beta. Kalau ingat identitas trigonometri, penjumlahan, pengurangan dua sudut, kita akan tahu kalau bentuk ini bisa disederhanakan, bisa dibuat sederhana menjadi cos alpha min beta ya. Ulang lagi. Nah, ini cos A, cos alpha, cos beta tambah sin alpha kali sin beta, itu bisa kita tulis seperti ini. Cos alpha min beta. Nah, perhatikan. Di sini juga kita udah dapat tadi persamaan. Theta itu sama dengan alpha min beta. Berarti alpha min beta yang ini kita bisa ganti dia menggunakan theta. Ya. Jadi terbuktilah bahwa X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 sama dengan panjang V kali panjang U kali cos theta. Ya. Itulah alternatif cara membuktikan dua rumus dot product dari dua vektor. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.